Kami dari kelompok fisika kelas 11 ingin mempresentasikan tentang termodinamika. Yang beranggotakan saya Rahmat Walirawan, Saya Prima Raya. saya Rekmangga Putra Purnomo. Saya Martin Zahira. Saya Rahmayudi Dia. Saya Zeti Alfiansyah. Baik, selanjutnya kita akan bahas slide berikutnya. Penjelasannya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian apa sih itu termodinamika. Jadi termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara panas, kalor, kerja, dan energi serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi sifat fisik suatu materi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu therm, yang berarti panas, dan dinamik, perubahan atau gaya. Secara sederhana, termodinamika menjelaskan bagaimana energi berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya dan bagaimana energi tersebut dapat digunakan untuk melakukan usaha. Lalu setelah pengertiannya, saya akan menjelaskan jenis sistem termodinamika. Jadi ada 3 jenis sistem termodinamika. Yang pertama yaitu sistem terbuka atau open system. Pada sistem ini, massa, materi, dan energi, panas atau kerja dapat keluar atau masuk melewati batas sistem secara bebas. Karakteristiknya, ada perpindahan materi dan energi. Contohnya air mendidih di dalam panci terbuka, uap air keluar ke udara dan panas, energi dari kompor masuk ke dalam air. Yang kedua yaitu sistem tertutup atau closed system. Pada sistem ini, energi dapat berpindah keluar atau masuk, tetapi massa materi tidak dapat melewati batas sistem. Karakteristiknya, hanya ada perpindahan energi, massa tetap konstan. Contohnya, panci, presto, atau botol minuman yang tertutup rapat, panas bisa masuk atau keluar melalui dinding botol energi. Tetapi cairan di dalamnya tidak bisa keluar. Yang terakhir, sistem terisolasi. Sistem ini benar-benar tertutup rapat hingga tidak ada pertukaran massa maupun energi dengan lingkungan sekitarnya. Karakteristiknya tidak ada perpindahan materi ataupun energi. Contohnya termos air yang sangat ideal dan berkualitas tinggi. Suhu air di dalamnya tetap terjaga karena panas tidak bisa keluar dan airnya pun tidak bisa menguap keluar. Jadi seperti terbuka seperti ini, tertutup seperti gelas yang ditutup, tetap ada perpindahan energi, dan yang terisolasi itu seperti ini. lalu ada besaran penting dalam termodinamika. Suhu, logonya T, artinya tingkatan panas benda. Kalor, lambangnya Q, artinya energi panas. Tekanan, lambangnya P, artinya gaya per satuan luas. Volume, logonya V, ruangan yang ditempati gas. Usaha, logonya W, artinya energi untuk melakukan kerja. Terus yang terakhir ada energi dalam yang logonya U, artinya energi total partikel. Semua besaran tersebut saling berhubungan dalam proses termodinamika. Baik, selanjutnya saya akan membahas detail hukum termodinamika. Yang pertama, hukum nol termodinamika. Zeroth Law. Hukum ini menyatakan tentang kesetimbangan termal. Konsep 2. Sistem dikatakan dalam kesetimbangan termal jika tidak ada perpindahan kalor fisik antara keduanya saat dihubungkan. Contoh, jika termometer dalam kurung sistem C menunjukkan suhu yang sama saat dimasukkan ke air panas A dan ke air yang dingin B, maka A dan B akan memiliki suhu yang sama jika digabungkan. Selanjutnya ada detail hukum termodinamika. Bunyi hukum 1 termodinamika. Kenaikan energi dalam detail hukum termodinamika. Bunyi hukum 1 termodinamika. Kenaikan energi dalam dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah energi panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya. Yang kedua, persamaan matematis. Secara matematis, hukum 1 termodinamika dirumuskan sebagai delta U sama dengan Q dikurang V. Keterangan, delta U perubahan energi dalam joule. Q, kalor yang diterima atau dilepaskan sistem joule. W, usaha dalam kurung kerja yang dilakukan atau diterima sistem joule. Baik, selanjutnya ke detail hukum termodinamika.
3. Hukum 2 termodinamika dalam kurung hukum entropi. Hukum ini menentukan arah proses termodinamika. Konsepnya, aliran kalor. Kalor tidak dapat mengalir secara spontan dari benda dingin ke panas tanpa bantuan usaha luar. Entropi, dalam sistem tertutup, proses alami cenderung meningkatkan ketidakteraturan dalam kurung entropi alam semesta. Contohnya, mesin kalor tidak pernah memiliki efisiensi 100% karena energi selalu terbuang dalam kurung entropi meningkat. Yang keempat, hukum 3. Termodinamika menyatakan bahwa ketika suhu suatu zat mendekati 0 volta 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius, maka entropi atau tingkat ketidakteraturan zat tersebut akan mendekati 0. Pada kondisi ini, gerakan partikel hampir berhenti karena energi panas yang dimiliki sangat kecil, sehingga zat berada dalam keadaan paling teratur dan stabil. Hukum ini digunakan dalam berbagai bidang seperti teknologi pendingin, penelitian suhu rendah, serta penyimpanan gas cair seperti nitrogen cair. Jadi semakin rendah suhu suatu benda hingga mendekati 0 Kelvin, maka gerakan partikelnya semakin kecil dan entropinya semakin mendekati 0. Lalu ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum 0. Penggunaan termometer untuk mengukur suhu tubuh. Hukum 1. Air mendidih di dalam TO. Kalor api meningkatkan energi dalam air, menyebabkan air menguap dan melakukan usaha. Hukum kedua, mesin mobil kulkas memerlukan kerja untuk memindahkan panas dari dalam kulkas yang dingin keluar yang panas dan pendingin ruang AC. Hukum 3, teknologi kriogenetik pendingin cair. Proses penyimpanan sampel biologis seperti sperma atau darah menggunakan nitrogen cair dalam kurung minus 196 derajat Celcius yang bertujuan menghentikan aktivitas molekuler menurunkan entropi. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses-proses termodinamika. Yang pertama ada proses isotermal. Isotermal itu adalah proses perubahan keadaan gas tapi pada suhu yang tetap. Iso berarti artinya sama, termal berarti tetap. Lambangnya T yang artinya tetap. Pada proses ini energi dalam gas itu tetap karena suhunya nggak berubah. Ciri-cirinya yang pertama suhunya tetap, terus energinya tetap, tekanan dan volumenya berubah, dan gas dapat menerima atau melepas kalor. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang pertama itu pompa sepeda yang sedang dipompa perlahan. Yang kedua, mesin kendaraan tertentu, dan yang ketiga, balon gas yang mengembang perlahan. Selanjutnya ada proses isobarik. Proses isobarik itu proses perubahan keadaan gas pada tekanan yang tetap. Lambangnya itu P yang artinya tetap. Ciri-cirinya tekanannya tetap, tapi volume dan suhunya berubah, terus gas menerima atau melepas kalor. Nah, contoh pada kehidupan sehari-harinya itu yang pertama ada manasin air dalam panci terbuka, terus balon udara panas, dan proses pada piston mesin. Selanjutnya ada proses isokorik atau isovolume. Nah, isokorik ini adalah proses perubahan dalam keadaan gas dan volumenya tetap. Jadi karena volumenya tetap, gasnya nggak melakukan usaha apapun. Lambangnya V yang sama dengan tetap. Ciri-cirinya volumenya tetap, tekanan dan suhunya berubah, dan tidak ada usaha gas. Nah, contoh pada kehidupan sehari-harinya itu yang pertama ada memanaskan gas dalam tabung tertutup, terus yang kedua ada kaleng aerosol yang dipanaskan, dan terakhir pressure cooker. Selanjutnya ada proses adiabatik. Pengertiannya, proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas tanpa perpindahan kalor. Lambangnya ada Q sama dengan 0. Artinya, sistem tidak menerima apapun melepas kalor. Ciri-cirinya, tidak ada kalor masuk ataupun keluar, suhu dapat berubah, dan tekanan volume berubah cepat. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya ada semprotan vakum, mesin diesel, kompresor udara, dan pemuaian cepat gas. Nah, di mesin kalor adalah alat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik atau usaha. Mesin kalor bekerja dengan cara menerima kalor
uap, dan pembangkit listrik tenaga uap. Prinsip kerja mesin kalor yaitu mesin kalor memiliki 3 bagian utama: sumber panas, mesin, dan tempat pembuangan kalor. Energi panas dapat digunakan menggerakkan piston atau turbin sehingga menghasilkan usaha. Efisiensi mesin kalor. Efisiensi adalah kemampuan mesin mengubah kalor menjadi usaha. Rumusnya N sama dengan W per Q1 dikali 100%. Keterangannya N itu efisien, W-nya usaha, Q1 kalor yang diterima. Semakin besar efisiensi, semakin baik kerja mesin. Penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Konsep termodinamika banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. A. Kulkas dan AC. Kulkas dan AC bekerja dengan memindahkan kalor dari tempat bersuhu rendah ke tempat bersuhu tinggi menggunakan refrigeran. Fungsinya mendinginkan ruangan, menjaga makanan tetap awet. B. Mesin kendaraan. Mesin mobil dan motor mengubah energi panas hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi gerak. C. Termos. Termos dibuat agar perpindahan kalor dapat dikurangi sehingga suhu air tetap terjaga. D. Pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik, uap panas digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. E. Strika dan rice cooker. Alat-alat ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. F. Pompa sepeda. Saat pompa ditekan, udara mengalami proses adiabatik sehingga suhu udara meningkat. Oke, jadi yang terakhir sebelum kesimpulan ada satu contoh pertanyaan tentang hukum yang pertama. Sebuah sistem gas menyerap kalor sebesar 600 joule dari lingkungannya. Pada saat yang sama, sistem tersebut melakukan usaha sebesar 200 joule terhadap lingkungannya. Berapakah perubahan energi dalam sistem tersebut? Oke, mari kalian tulis. Rumusnya itu delta U sama dengan Q dikurang W. Q itu kalor. Jadi diketahui Q sama dengan 600 joule. Lalu W itu usaha atau gaya. Mana? Pause. Gayanya 200 joule. Lalu berarti Q dikurang W, 600 kurang 200 dengan 400 joule. Jadi ini adalah salah satu contoh dan jawaban dari hukum yang pertama. Jadi kesimpulannya, termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara kalor, energi, usaha, suhu, dan perpindahan energi dalam suatu sistem. Dalam termodinamika terdapat beberapa jenis sistem, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam pertukaran energi dan materi. Besaran penting dalam termodinamika meliputi suhu, tekanan, volume, kalor, dan usaha. Sekian penjelasan tentang termodinamika dari kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum.